Nah, ini untuk konfigurasi routing statik ya teman-teman, pakai Cisco. Nah, di sini ada contoh soal, nah 2 router sama 2 switch sama 4 PC ya teman-teman. Nah, ini kita buat topologinya teman-teman. Nah, di sini kita cari router PT ya teman-teman. Nah, ini untuk router PT nya kita klik. Nah, klik 2 aja. Nah, di situ. Terus abis itu kita bikin lagi di sini switchnya teman-teman. Nah, di sini tipenya 2960 ya teman-teman. Nah, ini kita buat juga nih untuk routernya. Nah, untuk PC-nya kita buat 4 ya teman-teman, karena kita bikin router statik ya teman-teman. Nah, habis itu lanjut kita buat nih, kan karena routernya kan di situ ada DCE ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti nih routernya teman-teman, modulnya kita ganti nih, nanti seperti ini gantinya. Tapi sebelum ganti kita pasangin kabelnya dulu teman-teman. Nih kita mode strike ya teman-teman, kabelnya dari router ke switch ya. Nah, dari switch lanjut ke PC itu pakai strike juga teman-teman. Nah, itu ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk contohnya nih, yang sudah saya buat. Nah, di sini kan dari router PT yang pertama, di sini tuh gig 00 ya teman-teman. Nah, ini gantinya begini tuh, modulnya kita klik 2 di routernya tuh, belakang kita ganti seperti itu. Nah, ini kan udah topologinya jadi, tapi kan belum berhasil, belum maksimal ya. Ini nanti ada perlu settingan konfigurasi lagi teman-teman ya di sini. Nah, untuk tahapan settingan konfigurasinya, kita routernya dulu teman-teman. Sini kita config. Nah, giga ya, kita mainnya giga. Serialnya dulu kita ubah nih, serial 2.0 mana ya, sebentar nih, sebentar nih, dia nih. Ini untuk soalnya ya teman-teman, seperti ini. Kita baca dulu untuk soalnya. Nah, ini kita serialnya ini teman-teman, kita ganti serialnya di sini. Untuk setting IP serial seperti ini nih teman-teman. Nah, kita di situ yang 4 address tuh, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, netbox-nya kita on ini port statusnya, langsung ke giga ethernetnya kita buat lagi. Di IP-nya kita buat lagi nih kayak gini nih. Sini aja dah nih. Kita ketik port statusnya onin, kita ketik 192.168.2.1 ya teman-teman. Nah, enter. Nah, itu udah otomatis kita silang. Nah, lanjut ke untuk router yang kedua nih teman-teman, sama seperti tadi settingnya di config. Nah, di sini di serialnya 2/0 kita klik. Nah, di sini kita masukkan IP-nya, port statusnya onin lagi. Kita ketik 192.168.1.2 ya teman-teman. Nah, itu portnya. Nah, itu portnya teman-teman. Nah, kita onin. Nah, ini giganya kita ganti nih, yang giga yang pertama yang 0. Nah, kita masukkan IP-nya 192. Nih, kita 192.168.3.1 ya teman-teman. Nah, enter. Kita on ini port statusnya juga nih teman-teman. Nah, on silang, berarti sudah ya, berhasil itu. Kita masukkan IP-nya. Nah, tahapan selanjutnya kita setting nih PC-nya teman-teman. Kita masukkan IP-nya sesuai yang di tulisan bawah tuh ya, 192.168.2.2. itu IP pertama ya teman-teman. Kita masukkan, klik 2 kali di PC-nya. Nah, nanti ada config, kita masukkan di IP teman-teman. Nah, ini statik saja karena kan emang statik. Nih, kita masukkan IP-nya 192.168.2.2. Nah, enter. Nah, itu udah otomatis tuh subnet max-nya. Kita silang. Ininya juga, gateway-nya juga
kita ketik 192.168.2.1. Nah seperti ini udah. Lanjut kita silang saja ya teman-teman. Nah lanjut yang seterusnya nih, sampai 4 nih kita setting seperti tadi caranya teman-teman, di desktop, di IP ya teman-teman. Nah ini kita masukkan 192.168.3 ya teman-teman. Kalau gateway-nya berarti 192.168.2.1 ya, gitu itu gateway-nya. Nah tahap selanjutnya sama ya teman-teman, kita klik 2 kali menu desktop, nah IP. Nah seperti ini teman-teman. Nah tahap selanjutnya juga sama nih. Kita sesuaikan saja nih 192.168.3.3. Nah gateway-nya berarti titik 3.1 ya teman-teman. Nah lanjut silang dah, berarti sudah ya untuk masalah masukkan IP PC-nya teman-teman, konfigurasinya. Nah di sini kita masukkan ke CLI-nya deh. Di sini untuk CLI-nya itu kita konfigurasi di router ya teman-teman. Kita klik 2 kali, masuk CLI router. Nah ini kita enable, ketik enable, enter. Nah lanjut kita setting di router 1, configure terminal ya teman-teman, atau enggak conft itu udah otomatis. Nah ini udah berhasil, kita enter tadi. Nah lanjut kita ketikkan lagi di sini lanjut kita ketikkan hostname-nya teman-teman. Nah di sini kita ketikkan hostname router ya teman-teman, kita enter. Kita spasi di sini underscore 1 ya teman-teman. Nah hostname-nya sudah jadi router 1 ya, benar. Ini kan untuk buat router 1. Nah di sini kita interface. Nah lanjut ke, nah ini untuk interface-nya kita SE 2/0 ya teman-teman. Nah, sesuaikan saja nih yang ada di topologinya. Nah enter, berarti ini berhasil. Langsung IP address, kita masukkan IP-nya teman-teman, berarti 192.168.1.1 ya teman-teman, enter. Lanjut ke next marknya juga sih sebenarnya teman-teman, kita masukkan juga 255.255.255.255.0. Nah enter. Nah lanjut masukkan clock waktunya ya teman-teman. Di sini clock rate-nya kita masukkan 64.000. Nah kita enter. Lanjut kita masukkan di sini untuk ini ya, no shutdown-nya. Nah kita ketik no shutdown. Nah enter. Nah kita exit, ketik exit. Nah udah. Nah nanti kita ini kita ketikkan lagi. Nah ini kita ketikkan lagi interface. Di sini untuk giganya ya, jaringannya nih, kabelnya ya, dari yang statik kan, karena giga kita mainnya giga ya teman-teman, bukan fast ethernet. Nah gig, kalau fast ethernet berarti itunya FA ya. Nah 0/0. Nah enter. Nah itu berhasil. Nah lanjut kita ketikkan di sini untuk ini ya teman-teman,
IP addressnya teman-teman. Nah di sini kita masukkan nih yang di samping tuh 192.168.2.1 ya teman-teman. Langsung subnet maxnya 255.255.255.0 enter ya teman-teman. Nah lanjut kita di sini ketikkan lagi no shutdown ya teman-teman. Lanjut kita ketikkan exit. Nah ini lanjut do WR ya teman-teman, di spasi do WR. Nah ini udah berhasil, kita silang. Nanti tahap selanjutnya kita setting lagi di bagian router yang kedua ya teman-teman. Ini kan baru yang router pertama, nanti ada router kedua nih, tapi tahapan sama sih untuk nyetingnya, seperti yang kayak tadi, cuman perbedaannya beda IP-nya saja ya teman-teman. Nah ini kita masukkan tahapan pertamanya enable dulu untuk di router yang kedua. Ini ketikkan enable, enter. Nah ini udah berhasil. Lanjut ke conft, kan bisa kan tadi kan kalau saya configure terminal sama aja sih. Nah itu berhasil ya teman-teman. Nah lanjut kita masukkan di sini hostname. Di sini hostname-nya ya router berapa, router underscore 2 misalkan. Nah ya gitu ya. Saya lupa tuh underscore-nya, maaf ya teman-teman. Nah ini kita ketikkan lagi router underscore 2 nih. Ini harus pakai underscore-nya, tanda bacanya. Nah sudah, lanjut kita ketikkan lagi di sini untuk masukkan interface ya teman-teman. Nah di sini masukkan interface-nya. Interface ini SE ya, SE 2/0 ya teman-teman. Lanjut enter. Kita masukkan lagi di sini untuk ini ya teman-teman, address, IP address ya teman-teman. Nah di sini IP addressnya ada nih teman-teman. Kita ketikkan 192.168 titik, berarti SE itu 1.2.255 subnet maxnya ya. Langsung enter nih. Dah, lanjut kita ketikkan lagi teman-teman untuk jaringannya. Ntar sebentar, ini not shutdown dulu. Nah not shutdown dulu. Lanjut kita ketikkan lagi exit ya teman-teman. Nah lanjut kita ketikkan lagi nih di sini untuk interface yang jaringannya ya, giga. Yang tadi giga kan ada giga, ada fast ethernet. Nah ini kan saya masukkan giga 0/0 ya, enter. Nah masukkan IP-nya, IP address. Nah di sini IP addressnya saya dapat 192.168.3.1 ya teman-teman. Nah ini untuk 3.1. Salah itu teman-teman, aturan 3.1. Nah subnet maxnya sama ya, karena private yang /24. Nah udah enter, berhasil dah. Lanjut kita no shutdown. Kita ketikkan exit lagi, langsung do WR. Nah kita ketikkan do WR lagi nih teman-teman, do WR, maaf saya rada lama. Nah ini kita ketikkan do WR, kita enter. Berarti sini sudah berhasil ya, kita silang saja nih teman-teman. Berarti sudah berhasil. Kita tahap selanjutnya kita setting nih teman-teman di router 2 nya ya teman-teman. Di sini sebenarnya kan ada banyak ya tahapannya untuk menyeting. Sebenarnya kalau Cisco aslinya nggak di sini nih, di routingnya harus pakai CLI ya teman-teman. Nah ini saya kasih tahu cara pakai yang versi ininya ya teman-teman, yang ada ininya. Tapi Cisco aslinya nggak ada nih yang untuk routing statiknya ini kan, karena percobaan. Nah di sini kita masukkan jaringannya nih. Jaringannya berapa? Berarti 2.0 ya teman-teman. Kita kenalin dulu jaringannya. Berarti yang di bawah nih yang 2.1. Nah enter. Terus habis itu next hop-nya tuh jembatannya berarti 1.1 ya teman-teman, IP-nya.
Nah, kita coba nih tes. Kalau pertama sih violet teman-teman, kalau kedua violet lagi. Kenapa violet? Karena kan yang di sini kan router pertama yang kita setting, router keduanya belum. Nah, itu harus dua ya teman-teman, karena statik emang sih agak ribet ya. Kalau yang statik jarang digunain sih sebenarnya yang statik teman-teman. Nah, ini kan cuma sebagai pembelajaran saja ya teman-teman. Nih kita setting lagi di sini untuk yang di router 2 router satunya, maaf yang tadi berarti router 2. Ini untuk router satunya 192.168.3.0 ya teman-teman, di enter. Nah, ini subnet maxnya. Nah, ini kita next hopnya berarti kita kenali untuk jembatannya gerbangnya teman-teman. Nih kan kalau yang networknya itu jembatan ya. Nah, ini untuk 192.168.1.2 nih kita masukkan tuh untuk next hopnya untuk gerbang, jadi menerima IP. Coba kita tes lagi ya, berhasil atau tidak. Dari PC kita coba tes. Nah, kita tes lagi berhasil atau tidak dari PC ini, dari PC 5 coba. Nah, ini kan gagal lagi nih, kita coba 2 kali nih teman-teman, biasanya berhasil. Nah, ini berhasil, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ini kita ping berarti berhasil nih teman-teman. Nah, emang kan karena emang settingnya sebenarnya seperti itu ya teman-teman, cara settingnya. Berarti ini udah berhasil, udah bisa mengirimkan balasan ya, dapat balasan dari misalkan PC 4 kita mau kirim ke PC 8 bisa berhasil ya teman-teman, ada bacaan sukses. Sebenarnya yang routing tadi itu kan karena di Cisco kan emang ada dikasih routing, tapi kalau Cisco aslinya nggak bisa ya teman-teman, kita harus ketikan nih di routernya. Berarti kita ketikan di routernya, di CLI nya teman-teman. Nah, di CLI nya nah kita masukkan nih IP nya teman-teman. Itu tadi sebelumnya sudah saya hapus ya teman-teman, itu karena cara gampangnya lah. Nah, ini untuk biar kita tahu nih caranya. Ini IP root kita masukkan IP nya 192.168 berarti titik 3.0. Nah, ini 3.0 itu untuk networknya ya teman-teman. Nah, net max nya segini ya teman-teman, sama. Nah, lanjut ke gateway nya ya. Nah, kita ini berarti 192, di sini berarti 192. Nah, di sini nanti kita ketikkan lagi nih. Nah, ini untuk kita ketikkan 192.168. Nah, 168 titik. Kita cari nih, kalau untuk ininya titik 1 berarti titik yang 2 ya teman-teman. Nah, ini kita enter nih. Nah, itu udah berhasil untuk setting IP rootnya. Nah, nanti di router kedua juga seperti itu ya teman-teman, di CLI nya kita masukkan IP router, kita masukkan. Nah, IP router nih, kita ketikkan IP router. Nah, 192.168 titik berarti IP nya 2.0 ya teman-teman. Nah, 255.255.255. Nah, ininya untuk DNS nya 192.168 titik berarti 1.1 ya, sama ya teman-teman. Kita enter. Nah, udah. Coba kita panggil, kita tes lagi kembali ya teman-teman. Kita cek, berarti udah nih teman-teman. Coba kita tes apakah berhasil teman-teman. Nah, itu sukses ya, berhasil berarti ya teman-teman. Itu cara yang di CLI nya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk videonya kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari saya. Sampai jumpa ya teman-teman.